Selamat siang, saudara. Saatnya kami memperbaharui informasi Anda di Kompas TV bersama saya, Umi Nandra. Kita ke informasi pertama. Lagi dan lagi, sejumlah wilayah di Provinsi Riau kembali dilanda banjir. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Riau dalam seminggu terakhir mengharuskan PLTA Kota Panjang untuk membuka 5 pintu PLTA, sehingga berdampak pada meluapnya air Sungai Kampar dan menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ratusan rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian air terus meningkat setiap harinya. Meluapnya Sungai Kampar akibat hujan deras membuat permukiman warga terendam banjir. Ketinggian air bahkan mencapai 1 meter. Sementara itu, posko pengungsian dan dapur umum telah didirikan bagi korban terdampak banjir. Selain Kabupaten Kampar, banjir akibat tingginya curah hujan juga merendam 4 kabupaten lainnya. Hari ini kan informasi sudah hampir 5 kabupaten ya, mulai dari Rohul, kemudian Kampar, kemudian Kuansing, kemudian masuk lagi ke Pelalawan, dan Rohil sebagian. Demi menjaga keamanan rumah warga yang ditinggal mengungsi, Polres Kampar mengerahkan sejumlah personilnya ke permukiman yang terendam banjir. Patroli pun dilakukan Polres Kampar dengan menggunakan sebuah mobil penyelamat dan perahu karet. Tim Liputan Kompas TV. Sering terjadinya banjir di beberapa wilayah di Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak masyarakat kita tidak sadar dan peduli akan penyebabnya. Padahal, banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan saja, melainkan juga bisa disebabkan oleh faktor manusia. Hal ini terjadi karena minimnya edukasi mengenai bencana di masyarakat kita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu banjir, dampak yang disebabkan oleh banjir, dan apa saja yang harus dilakukan saat banjir atau setelah banjir. Banjir adalah satu peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah dalam jangka waktu yang tertentu yang biasanya disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kerugian fisik, sosial, bahkan ekonomi. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, penguatan kemampuan dalam menghadapi suatu bencana. Banjir pada umumnya disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada kerusakan alam. Yang kedua, peristiwa alam, contohnya curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan air laut. Yang ketiga, degradasi lingkungan, contohnya penebangan hutan yang berakibat pada hilangnya pepohonan, pendangkalan sungai, penyempitan sungai, dan sebagainya. Dampak dari banjir dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum seperti gedung-gedung, jembatan, bahkan jalan raya. Banjir juga dapat menyebabkan tanah longsor. Sampah-sampah yang terbawa oleh banjir dapat menyebabkan diare sampai dia penyakit kulit. Tahap mitigasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu tahap sebelum banjir, terus yang kedua tahap ketika banjir, terus yang ketiga tahap setelah banjir. Tahap sebelum banjir adalah tahap pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi banjir. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahap sebelum banjir, yang pertama itu reboisasi, terus yang kedua membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sampah di aliran sungai. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengamankan benda-benda berharga, terus yang kedua segera matikan aliran listrik untuk mencegah terjadinya bahaya tersengat arus listrik. Terus yang ketiga, hubungi instansi bencana. Terus yang keempat, jangan berjalan di dekat aliran air agar mencegah terjadinya tergelincir dan terseret arus air. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah segera membersihkan rumah dan lingkungan rumah karena sampah yang terbawa oleh air biasanya terdapat bakteri
penyebab diare dan dapat menyebabkan penyakit kulit. Terus yang kedua, siapkan air bersih. Yang ketiga, tetap siaga karena biasanya terjadi banjir susulan. Tumben acara TV bermanfaat. Biasanya ku menangis